Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yajid Fahmi di Aba Arsal Channel. Pada kesempatan kali ini, izin kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan Bapak dan Ibu sekalian tutorial tentang bagaimana cara mengelola atau menyesuaikan referensi tema, dimensi, elemen, subelemen, dan target capaian P5. Tapi sebelum itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum melakukan subscribe di Aba Arsal Channel, silakan terlebih dahulu tekan tombol merah atau subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan update terbaru jika nantinya ada video yang baru diunggah di Aba Arsal Channel. Terima kasih atas dukungan dan subscribe yang Bapak dan Ibu berikan. Salah satu pembeda dari kurikulum Merdeka adalah adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana proyek penguatan pelajar Pancasila ini sendiri memiliki rapot yang berbeda dengan rapot yang lain. Oleh sebabnya, dalam rapot kurikulum Merdeka terdapat salah satu tab yang khusus untuk menilai tentang referensi P5. Dan salah satu tugas operator adalah mengelola atau menyesuaikan referensi P5 tersebut. Dan berikut adalah cara yang harus Bapak dan Ibu lakukan untuk menyesuaikan referensi P5 yang ada di sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, tentu saja kita terlebih dahulu harus login ke dalam aplikasi Airaport yang kita miliki. Selanjutnya, memilih menu referensi P5. Kemudian terlebih dahulu menyesuaikan target capaian profil yang berisikan tentang elemen dan subelemen kegiatan P5. Yang pertama, kita pilih dimensinya, di mana dimensinya ini terdapat 6 dimensi, dan kita sesuaikan satu persatu agar nantinya bisa dipilih kepada data project yang kita akan pilih. Kemudian pilih misalnya seperti ini. Nah, di sini data yang di sini bisa kita hapus atau juga kita bisa tambah, atau kita bukan ditambah tetapi diedit, disesuaikan dengan apa yang dengan data yang ada di sekolah kita seperti ini. Dan ini hanya sebagai rancangan saja untuk nantinya bisa dipilih di data project. Jadi untuk yang ini kita sesuaikan semuanya. Yang kita perlukan terlebih dahulu, misalnya yang kita perlukan adalah bergotong royong dan pilih password. Nah, di sini tidak semuanya, jangan dihapus kalau perlu. Kalau bisa jangan dihapus karena nantinya data project yang sebenarnya itu ada di sini di menu data project. Jadi di sini hanya untuk menyesuaikan kalau nantinya Bapak dan Ibu sekalian memilih untuk melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan elemen dan subelemen yang ada di sini bagian target capaian profil. Selanjutnya kita pindah ke data project, di mana di sini Bapak dan Ibu sekalian silakan pilih tema yang sesuai dengan data P5 yang Bapak dan Ibu sekalian miliki. Dan di sini hanya ada satu tema yang bisa Bapak dan Ibu sekalian buat. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan untuk satu fase, misalnya 1 tahun misalnya, atau 1 semester bisa memilih satu tema ini. Misalnya di tempat saya gaya hidup berkelanjutan, kemudian fasenya udah pasti fase D. Selanjutnya di sini kan kosong nih data project, kita pilih tambah project saja. Kemudian nomor project kita anggap 1 saja karena memang nomor project tidak ada datanya. Kemudian temanya sudah. Kemudian setelah itu nama project kita copy saja yang sudah ada datanya. Sampahku tanggung jawabku misalnya. Oke, kita masukkan. Kemudian setelah itu, di sini ada deskripsi project, yaitu pemilahan dan pengolahan sampah organik dan anorganik secara berkelompok menjadi karya sabun ekoenzim, hasil karya ekobrik, dan pupuk kompos. Oke, selanjutnya ini. Biasanya pemilihan tema atau project P5 itu sendiri disesuaikan dengan keadaan di sekolah. Misalnya sekolah tersebut adalah sekolah yang akan digagas untuk menjadi sekolah adiwiyata, maka salah satu hal yang bisa dilakukan atau proyek P5 yang bisa dilakukan adalah sampahku tanggung jawabku. Jadi ada sinkronisasi antara proyek adiwiyata dan juga proyek dari P5 itu sendiri. Setelah ini selesai, kita sesuaikan dulu karena ini huruf K. Oke, kalau sudah semuanya selesai,
tinggal pilih proses dan prosesnya sudah ada di sini. Kemudian cek capaian profil. Kemudian di sini kita tambahkan capaiannya yang sesuai. Yang mana? Kan? Berarti kita tidak perlu menghapus, tinggal ditambahkan yang sesuai dengan yang ada di untuk capaian P5 yang ada di sini. Oke, berarti untuk target capaian profilnya tadi, kalau memang tidak sesuai, didiamkan saja, nggak usah dihapus. Jadi tinggal dimasukkan saja di sini. Oke, untuk ini saya coba praktekkan yang sesuai dengan data yang saya punya. Misalnya kita masukkan cek capaian profilnya, kemudian di sini kan kosong, kita tambahkan capaian profilnya. Dan kemudian untuk ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah akhlak kepada alam, kemudian memahami keterhubungan ekosistem. Oke, kita masukkan. Kemudian memahami keterhubungan ekosistem. Oke, kita tambahkan. Oke, satu sudah berhasil disimpan. Kemudian yang kedua, menjaga lingkungan alam sekitar. Akhlak kepada alam masih. Oke, akhlak kepada alam. Menjaga lingkungan alam sekitar. Oke, sudah. Menjaga lingkungan alam sekitar. Oke, silahkan ditambahkan. Oke, sudah berhasil disimpan. Selanjutnya kita pindah ke bergotong royong sekarang. Bergotong royong, targetnya adalah kerjasama. Oke, sub elemennya adalah kerjasama. Oke. Kolaborasi, regulasi diri. Mana ya? Sebentar. Oh ya, kerjasama, ini dia. Kerjasama, selanjutnya setelah kerjasama, saling ketergantungan positif, kita tambahkan saja. Oke. Oke, sudah. Selanjutnya setelah itu kreatif, yaitu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Oke. Kreatif, menghasilkan gagasan, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Oke, sudah. Nah, semuanya sudah ditambahkan, terakhir tinggal pilih close saja. Di sini yang ditambahkan cuma ada, oh ya, sesuaikan saja. Nah, ini yang sudah ditambahkan ada 5 hal atau 5 dimensi, elemen dan sub-elemen atau capaian akhir fasenya. Demikian adalah caranya untuk memasukkan data project. Selanjutnya kita pilih kelompok project. Nah, di sini kelompok projectnya juga kosong, kita tinggal sesuaikan saja. Tambah kelompok. Oke, selanjutnya pilih nama kelompok. Misalnya nama kelompoknya ABC. Kemudian tingkat kelasnya adalah 7. Pilih fasenya adalah D. Koordinatornya adalah misalnya di sini, bukan misalnya, tapi data di tempat saya adalah, oh ya, sesuaikan. Nah, ini dia. Ahmadi proses. Nah, dalam kelompok proyek P5 itu sendiri terdapat 3 kelas atau 3 rombel untuk satu koordinator. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian memiliki 2 koordinator, maka silakan pilih tambahkan kelompok lagi. Kemudian misalnya di sini di F sesuai dengan nama kelasnya saja. Oke, pilih fase 7. Pilih koordinator, ya kita masukkan yang sesuai dengan data yang ada di sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Sudah. Selanjutnya di sini anggota project kita tambahkan lagi. Nah, di sini anggota projectnya misalnya 7. Bukan ini 7. DF ya. Ya, kita masukkan. Tambahkan semua anggota. Oke, selesai. Selanjutnya kita pilih lagi kelas yang lain, kita tambahkan semuanya, kemudian kita pilih lagi, kita tambahkan semuanya. Oke, kita close, itu sudah. Kita masukkan anggota untuk kelompok yang satunya, ya 7A, kemudian kelas 7B, tambahkan semuanya lagi, dan terakhir kelas 7C,
kita tambahkan semuanya. Oke, selesai, kita close. Kita lihat. Nah, di sini sudah terdapat nama-nama dari kelas atau kelompok yang kita tambahkan tadi. Oke, selanjutnya kita pilih data project. Di sini kosong, sama saja satu projectnya, berarti kita tambahkan lagi, close. Oke, kita tambahkan lagi. Iya, sekarang sudah kelihatan data projectnya sudah ada. Nanti kalau semester berikutnya ada lagi projectnya, kita tambahkan lagi untuk kemudian dinilai dan dicetak hasil atau rapot P5-nya. Kemudian di sini opsinya apa ada? Oh iya, cuma edit saja. Oke, demikian tentang bagaimana cara untuk kita bisa menyesuaikan target capaian profil, dimensi, elemen, subelemen, dan data project serta kelompok project. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Jika nantinya ada hal yang menurut Bapak dan Ibu sekalian perlu ditanyakan atau ada Bapak dan Ibu sekalian memiliki kesulitan dalam melakukan penyesuaian target referensi untuk proyek pelajar Pancasila proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, silakan masukkan komentar Bapak dan Ibu sekalian di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa untuk menekan tombol like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe tentunya dan share video ini ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.